Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kita akan membahas tentang cara mentransmisikan daya motor ke mesin, yaitu dengan pengopelan dan menghitung panjang serta diameter puli. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu bagaimana eh, sistem ini bisa berjalan ya. Bila kita pengen mentransmisikan daya dari motor ke mesin kerja, di sini bisa ada dua cara tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pengopelan dan pengopelan dengan puli. Nah, di sini kalau kita pengopelan seandainya kita langsung pengopelan langsung dengan penggerak satu yang mana putarannya sama, maka sebaiknya kita pakai saja kopel secara langsung. Yang mana di sini untuk kesejajaran mesin kerja dan mesin penggeraknya harus sejajar berada pada satu sumbu terlihat pada gambar ini. Maka kalau seandainya motor penggeraknya berputar, maka di sini mesin kerjanya akan berputar juga. Dan kita bisa lihat kesejajaran ini kita harus lurus, benar-benar lurus. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan dial atau mistar untuk mengetahui kesejajarannya dan kita mencoba berputar ya, memutar dari penggeraknya. Kedua yaitu dengan cara sistem puli, yang mana di sini tidak satu sumbu bisa, dengan satu sumbu juga bisa. Dan perlu dicatat di sini kita bisa menghitung putaran motor diameter puli yang diinginkan baik pada penggerak ataupun yang digerakkan atau mesin yang digerakkan. Di sini dengan catatan panjang puli itu ya kita buat sekecil mungkin karena agar memudahkan dalam perawatannya. Nah, di sini kalau rumus perhitungan diameter puli yang diketahui ya yaitu D2, D1 dan N1, N2 yang mana nantinya D1 biasanya terletak pada diameter puli yang pada penggeraknya atau di sini motor listrik atau motor diesel. Kemudian yang digerakkan itu D2. Biasanya kita D2 itu yaitu pada mesin kerja. Nah, N1 adalah putaran mesin penggerak dan N2 adalah putaran mesin kerja. Di sini dikalikan efisiensi kenapa? Untuk pengopelan kalau seandainya plat belnya flat atau datar itu 0,9 sampai dengan 0,93 dan P bel itu 95% sampai dengan 97%. Tetapi untuk menggunakan perhitungan biasanya kita 100% atau 1. Nah, di sini perhitungan panjang puli itu bisa kita lakukan bila terbuka, sistemnya terbuka seperti pada gambar di sini ya. Bisa kita lihat bahwa jarak antar sumbu yaitu X, dan di sini kalau kita bisa lihat lagi ada diameter, maka di sini menjadi jari-jari puli 1 dan jari-jari puli 2. Nah, rumusnya L sama dengan Pi dikali R1 ditambah R2 ditambah 2X ditambah R1 dikurang R2 kuadrat dibagi X ya. Nah, seperti diketahui X adalah jarak antar pusat puli, R1 adalah jarak puli 1, R2 jarak puli 2, A sudut kontak antar puli dan sabuk. Rumus di atas bisa digunakan bila diameternya berbeda. Kalau diameternya sama, maka L sama dengan 2pi kali R ditambah 2X. Nah, kalau seandainya bertutup atau bersilangan, yang mana kita pengen nanti putaran dari penggerak dan yang digerakkan itu akan berlawanan seperti pada gambar bisa terlihat di sini N2, N1. N1 itu searah jarum jam dan N2 itu berlawanan dari arah jarum jam. Di mana rumusnya L sama dengan Pi R1 ditambah R2 ditambah 2X ditambah R1 ditambah R2 kuadrat dibagi X ya. Nah, ini sumbernya dari Murni Mesin Desain.
Ini contoh soal kalau seandainya ada puli yang akan menggerakkan poros, ya, yang mana diameter puli motornya adalah 90 dan putaran motornya 1400 rpm, maka di sini bila putaran puli yang ada pada mesin kerjanya adalah 800, maka kita bisa dapatkan diameter pulinya, yaitu N1 dibagi N2 dikalikan diameter dari puli yang menggerakkan atau puli motor di PA-nya. Ya, di sini 90 maka didapatkan 180 mm. Nah, kalau seandainya menghitung panjang sabuk, di sini bisa kita lihat bahwa panjang sabuknya bisa kita lakukan dengan seperti pada gambar ini. Tadi kita sudah menghitung diameter pulinya, maka diameter puli satu yang kita ketahui ada 150 dan RPM-nya kita ketahui 1400, kemudian diameter pulinya 90, maka di sini kalau seandainya jarak antar sumbunya 600 bisa kita hitung panjangnya. Di sini L-nya sama dengan 2 kali C dikalikan puli 1, diameter puli 1 tambah puli 2 dikalikan pi pi 2, ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa panjangnya adalah 1333,595 mm. Nah, kalau seandainya puli tersebut tidak ada di pasaran, maka kita lihat panjang sabuk standar yang mendekati ukuran pada perhitungan. Maka di sini kalau ada panjangnya 1330, nah ini yang kita pilih. Jadi bisa kita lakukan perhitungan ini, ya. Nah, di sinilah kita kalau seandainya untuk menghitung ke jarak sumbunya, maka kita rubah lagi, didapatkan jarak sumbunya adalah 69,23 mm, ya. Itu yang harus bisa kita lakukan. Jadi di sini tadi dalam mentransmisikan daya motor itu kita bisa lakukan perhitungan dengan kopel atau dengan pulih. Dan nanti ada salah satu lagi yaitu dengan roda gigi. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.